Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama mempelajari salah satu kitab yang merupakan rujukan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Usul Sunnah karya salah satu imam madhab yang empat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kenapa kita penting mempelajari kitab para pendahulu atau semakin jauh mendekati Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tentunya lebih bagus untuk mengetahui dan mengenali akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan banyak orang menuduh seakan-akan orang yang manhajnya salaf ini bikin akidah baru, kan gitu kan. Akidahnya baru ini entah dari mana sumbernya. Kenapa demikian? Ya karena tabiatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejak zaman dahulu kala mereka sedikit. Namanya sedikit artinya mereka minoritas sampai akhir zaman. Nah, yang banyak ini kebanyakan orang-orang yang jahil dengan pondasi dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena mereka yang mayoritas rata-rata jahil atau berilmu? Jahil ya. Nah, kalau berilmu enggak mungkin sampai di jalan-jalan orang enggak pakai kerudung biasa, terus apa lagi? Enggak sholat, merokok dan seterusnya. Ya ini tentunya
yang tersebar atau mayoritas adalah orang-orang yang jahil. Nah, karena orang itu jahil, maka agama mereka adalah yang mereka lihat di sekelilingnya. Ini agama yang terbangun pada diri mereka. Dan kita oleh Allah Ta'ala diberikan akal untuk mencari kebenaran, untuk mengenali hukum-hukumnya, mengenali perintah-perintahnya, supaya kita bisa beramal dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena yang tersebar atau orang itu umumnya jahil, sehingga agama mereka adalah yang mereka lihat di sekeliling mereka, maka itulah yang mereka anggap sebagai agama. Nah, karena Ahlus Sunnah itu minoritas, maka jadi asing atau tidak? Iya, maka menjadi asing. Datangnya dari mana mereka ini? Kok penampilannya beda? Amaliyahnya beda. Enggak seperti pada umumnya orang. Maka dalam rangka untuk mengcounter hal-hal tersebut, kita buktikan kepada orang-orang yang belum percaya dengan apa yang kita kerjakan. Ini loh, ulama kita yang menjadi rujukan umat Islam, yaitu salah satu imam mazhab yang 4 yang diakui keimamannya oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Salah satu imam mazhab yang masyhur, yang kita tidak perlu lagi untuk meneliti siapa beliau, Ahlus Sunnah atau bukan. Perlu diteliti kira-kira? Enggak perlu. Orang enggak perlu ragu lagi dengan kredibilitas beliau sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan mengenali akidah yang beliau tulis di dalam kitab yang sangat berharga ini, tentunya sedikit banyak membantu kita untuk menjelaskan kepada umat, ini loh akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di atas manhaj salafus saleh. Akidahnya seperti ini, bukan yang dibuat oleh siapa? Oleh Muhammad At-Tamimi, atau yang dibuat oleh siapa? Ibnu Taimiyah, atau yang dibuat oleh Ibnul Qayyim, atau dibuat oleh siapa dan siapa tidak. Rahimahumullahu jami'an. Artinya akidah kita ketika kita teliti ternyata ujung-ujungnya nyambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan akidah itu terkait dengan masalah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak dibangun di atas prasangka atau praduga, tetapi wajib dibangun di atas apa? Di atas sumber yang jelas, yang meyakinkan. Adapun selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka keyakinan mereka dibangun di atas prasangka. Yang tidak ada sultannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang meyakini kalau datang ke si fulan bakal dapat begini misalnya. Ada dalilnya? Tidak, berarti maka dia bukan akidah Islam. Berarti patokan kita di dalam berakidah apa? Quran dan Sunnah, dalil yang jelas. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Quran dan Sunnah? Dikarenakan Allah Ta'ala itu adalah Rabb kita, dan Allah Ta'ala sebagai Rabb kita itu terpisah dari kita. Terpisah atau menyatu? Terpisah atau menyatu? Terpisah. Di mana Allah? Di atas. Kelihatan atau tidak? Ada yang pernah berjumpa dengan Allah? Ada yang pernah berjumpa dengan Allah dari kalangan manusia? Nabi alaihi salatu wassalam berjumpa namun hanya melihat nur. Tidak melihat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan kita, mata kita tidak sanggup untuk melihatnya. Dan Allah Ta'ala terpisah dari kita dan mustahil komunikasi langsung dengan kita. Karena tidak bisa komunikasi langsung, supaya kita bisa tahu perintah-perintahnya apa, titah-titahnya apa, lantas bagaimana caranya? Dengan perantara. Perantaranya siapa?
utusan. Nah, utusan itu siapa? Harus orang-orang yang benar-benar dia terpercaya. Gak pernah berdusta. Kenapa demikian? Ya karena gimana ente mau percaya? Tiba-tiba bilang, saya kemarin barusan dapat wahyu dari atas. Kan gak kelihatan. Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Maka butuh orang yang benar-benar terpercaya. Untuk kita percaya benar dia dapat perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ngaku dapat perintah siapa? Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka manusia dengar Nabi Muhammad mengatakan saya Nabi, angkat tangan mereka gak bisa bantah. Kenapa? Ma jarabna bika kadziba. Kami gak pernah mendapatimu berdusta. Artinya beliau ngomong saya Nabi, orang gak bisa mengatakan kamu bukan Nabi. Jelas sampai sini? Nah, ini tata cara kita meyakini, mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah kita semuanya jelas. Dari mana sumbernya? Dari Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika datang kepada kita hadisnya sahih, maka kita menerimanya. Ini pondasi dasar kita berakidah. Dan kenapa kita mempelajari kitab Imam Ahmad bin Hanbal kok tidak langsung kepada hadis-hadis Nabi? Ya karena kita juga tunjukkan bahwasanya akidah itu enggak ada bedanya. Mau imam siapa, jika dia benar-benar imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, isinya sama dengan apa yang selama ini kita percayai dan kita yakini. Sampai sini paham? Ya, jadi ini urgensinya kita mempelajari akidahnya, bukan akidahnya ya, akidah yang ditulis oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan usul sunnah yang kita pelajari, yang insya Allah akan kita pelajari, itu juga tersusun di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnahnya yang disusun oleh Imam Al-Lakai. Antum tahu Imam Lakai? Al-Lakai. Beliau merupakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul pada abad yang keempat. Muncul pada abad yang keempat atau kelima. Beliau menyusun sebuah kitab yang Masya Allah, yang 5 jilid ya, gede. Dan mengumpulkan akidah-akidahnya imam-imam para pendahulu kita. Dan juga mengumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan masalah akidah yang hadisnya sahih. Kalau kita kenal Sahih Bukhari, maka dalam akidah Sahih Bukharinya siapa? Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaahnya siapa? Imam Lakai. Di antara nukilan beliau juga menukilkan usul sunnahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini yang anak pegang di sini tipis ya, tipis. Tapi kalau disyarah dia sangat memakan waktu yang sangat lama. Mengumpulkan di antaranya akidahnya Imam Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Uyainah, Ali Al-Madini yang satu leteng dengan Imam Ahmad. Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibrahim Al-Kalbi, Imam Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Sahal Tusturi, Muhammad Jarir At-Tabari. Ini akidahnya imam-imam yang terdahulu. Kalau kita teliti, kita baca satu persatu, akidahnya sama, tidak berbeda. Perbedaannya mungkin imam ini tidak mencantumkan masalah ini, imam ini tidak mencantumkan masalah ini. Tapi dari beberapa imam yang sama-sama mencantumkannya, ternyata hasilnya sama. Hasilnya sama. Itu akidah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mereka masih belum percaya dengan satu usul sunnah, bisa kita datangkan dengan apa? Kitab-kitab akidah yang lain yang ternyata isinya apa? Tidak jauh beda. Nah, kalau kita tantang balik, ayo kita buktikan akidah Anda benar atau tidak. Sumber rujukannya paling jauh siapa? Ujung-ujungnya apa? Akan zong mereka. Paham sampai sini? Mereka mengatakan Allah itu, kita meyakini apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Allah Ta'ala istiwa di mana? Di atas arsy. Kita mengimani, kita paham istiwa yaitu berada di atas. Kaifiyahnya bagaimana kita tidak tahu. Bagaimana Allah beristiwa kita tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan istawa artinya istaula, tunjukkan kepada kami. Siapa yang mengatakan istaula tersebut? Maka mereka tidak akan apa? Tidak akan sanggup membawanya sampai kepada salaf. Tapi akidah kita yang kita bawa sekarang, kalau kita disuruh membuktikannya, tunjukkan saya mana, akan sampai kepada siapa? Siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak akan berhenti. Adapun mereka yang akidahnya yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti akan apa? Akan berhenti mentok tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulai masuk kepada pembahasan kitab Usul Sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini syarah yang Anda pegang ya. Ini syarahnya sangat banyak sekali. Ada 4 syarah. Ini dikumpulkan dalam satu kitab yang cuma 4 lembar disyarah jadi segini tebalnya. Ya, menunjukkan apa? Ilmu itu sangat luas. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kitab yang kita akan pelajari ini benar enggak dari Imam Ahmad bin Hanbal? Ya atau tidak? Jangan-jangan cuma apa? Tuduhan mereka apa biasanya? Itu hasil editing mereka gitu. Ya, edit di kitabnya para ulama dirubah-rubah dan diganti-ganti. Ya kita tuh buktikan dengan cara bersanad. Dan kitab ini yang ada di tangan kita yaitu kitab Usul Sunnah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal benar-benar otentik dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah dan syekh-syekh yang lain mereka memberikan referensi atau tazkiyah bahwasanya sanad yang terbaik untuk kitab Usul Sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang antum pegang itu sanadnya sumbernya dari siapa? Itu hasil tahqiq dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun yang saya pegang ini silsilah sanadnya berbeda, tapi ujung-ujungnya sama. Yaitu sampai kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya Abdus bin Malik Al-Attar yang menukil akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Ada salah satu yang baca? Koreanya enggak ada. Baik. Ini yang sama ana dari Imam Lakai tentunya beda dengan silsilah sanad yang antum pegang. Yang bersedia membaca siapa? Enggak. Iya. Sanadnya tak ini. Bisa baca? Susah. Enggak yang Arabnya, tulisan Arabnya. Iya, dibaca aja. قال شيخ الإسلام
Abdul Majid ibn Ali bin Muhammadin Abdul Hamdani حدثنا الشيخ أبو عبد يحيى بن أبي الحسن ابن حبان قال أخبرنا والدي أبو علي حسن بن عمر بن منا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرى معدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو الأنبال قراءة من كتابه في شهر أول سنة ثلاث وتسعين ومئتين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان من قريب قال حدثني عبد بن مالك الدور قال سمعت أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول Nah, qala Syekhul Imam Abdul Mudzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abdul Hasan Al-Banna. Ya, jadi Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani mengambil dari siapa? Dari syekhnya Yahya bin Abil Hasan Ibnul Banna. Qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan bin Umar Al-Banna. Yahya bin Abil Hasan mengambil dari bapaknya, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Umar Al-Banna. Kemudian mengambil dari akhbarana Abul Husain bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran Al-Mu'addal. Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Mu'addal mengambil dari Uthman bin Ahmad bin Samak. Uthman bin Ahmad bin Samak mengambil dari haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Abul Anbar, mengambil dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdullah qiraatan, dengan cara membaca di hadapan syekhnya. Min kitabih, dari kitabnya, fi syahri Rabiul Awal, dari pada bulan Rabiul Awal, sanata tahun 93 wa mi'atain, tahun 93 90 mi'atain 200, berarti tahun berapa? 293. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman min Qori. Beliau ngambil dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman bin Qori di kota Tinis. Ini anak nggak tahu di mana tempatnya. Kemudian beliau berkata, haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar, mengambil dari Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar ini merupakan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala sami'tu, aku mendengar. Jadi Abdus ini mendengar langsung dari gurunya siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yaqul, Imam Ahmad mengatakan. Ya, jadi sanad yang ada di sini yang dari kitab Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Imam Lakai
beda sanadnya, nanti ujung-ujungnya sampai kepada siapa? Abdus bin Malik al-Attar yang merupakan muridnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ini coba anda baca. Akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah Sukkari qala haddatsana Utsman bin Ahmad bin Abdullah bin Buraid ad-Daqiqi qala haddatsana Abu Muhammad al-Hasan Abdul Wahhab Abul Ambar qira'atan min kitabih Syahri Rabiul Awal sanata 93 wa 200. Ini ketemunya di Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab Abul Ambar. Sanadnya sama. Ya, sanadnya sama. Jadi intinya kitab yang kita pegang ini benar-benar otentik dari siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Tidak dibuat-buat. Tidak apa? Tidak dibuat-buat. Yaqul Imam Ahmad bin Hambal berkata apa? Usulus sunnah indana, pondasi sunnah indana yang jadi pegangan kita, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. At-tamassuk berpegang teguh bima kana alaihi terhadap apa alaihi yang sudah ditetapi ashabu Rasulillah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, iqtida mencontoh mereka. Mencontoh siapa? Para sahabat. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah, sesat. Ini ucapan para imam sunnah ya sama. Ujung-ujungnya sampai kepada apa? Hadis Nabi. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu bukan buatan kita. Tapi dari siapa? Dari imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini turun-temurun sampai hari ini. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka tidak segan-segan mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Wa tarkul khusumat, meninggalkan khusumat, pertengkaran, percekcokan, bermusuh-musuhan. Wal julus ma'a ashabil ahwa, dan duduk-duduk atau kongko-kongko bareng pengikut hawa nafsu alias pelaku bid'ah. Wa tarkul mira wal jidal, meninggalkan al mira wal jidal. Mira jidal sama, yaitu debat, ya, perdebatan. Wal khusumat, permusuhan fiddin, dalam masalah agama. Dalam masalah agama. Ini pondasi pertama. Pondasi pertama. Jadi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala di awal kitabnya mengatakan usulus sunnah indana, pondasi sunnah, pondasi sunnah indana, milik kita yang kita jadikan pegangan. Maksudnya apa? Kita punya pondasi pijakan-pijakan yang merupakan pijakan kita di dalam beragama, berkeyakinan, bermuamalah, dan yang lain-lain. Itu maknanya usul sunnah. Itu maknanya usul sunnah. Jadi kita punya pijakan-pijakan yang kita jadikan sebagai rujukan di dalam beragama. Itu maksudnya usul sunnah. Ini sumbernya dari mana? Tentunya sumbernya dari Quran dan sunnah. Siapa yang membawakannya kepada kita? Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Gak mungkin agama itu sampai kepada kita tanpa perantara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau mengatakan usulus sunnah indana, pondasi sunnah kita adalah ini
Ini sekedar contoh-contoh saja. Bukan semua pondasi sunnah telah disebutkan oleh Imam bin Hanbal di dalam kitab Usul Sunnah ini. Ini hanya sekedar masalah-masalah atau contoh-contoh di antara pijakan-pijakan beragama kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Perbedaan para ulama zaman dahulu kala dengan ulama sekarang di dalam mengajarkan masalah akidah itu berbeda polanya. Paham ya? Nanti di dalam kitab Usul Sunnah ini kita nggak bakal mendapati masalah iman kepada malaikat atau masalah-masalah akidah yang lainnya. Beliau hanya menukilkan poin-poin tertentu di dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena pada zaman awal sunnah itu muntasyirah, tersebar di tengah-tengah penduduk masyarakat sosial kaum muslimin. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hari ini tersebar atau tidak? Orang-orang mengenalinya atau tidak? Banyak yang tidak mengenalinya. Sehingga para ulama zaman sekarang ketika mereka menulis kitab terkait masalah akidah langsung dirinci dari awal sampai terakhir. Apa saja yang dirinci? Akidah Islam itu apa? Yang dibahas apa saja? Apa? Tauhid, terus apa lagi? Itu kan sudah kenal sunnah kan? Rukun iman, apa saja? Iya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini 6 pembahasan inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan akidah di era terakhir sekarang itu dengan 2 metode. Metode hakikat iman, iman itu apa? Metode kedua memperinci rukun-rukun iman itu sendiri. Makanya kita sering mendengarkan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu adalah amalan yang batin jika dia bersanding dengan lafadz Islam. Itu penjelasan akidah dari sisi iman itu sendiri. Kemudian akidah metode kedua dibahas dari sisi apa? Perincian iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada takdir. Itu sekarang. Kenapa? Karena manusia butuh perincian ini semuanya. Zaman itu cuma disebutkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Usul sunnah itu wajib mengikuti sahabat. Dan masalah-masalah yang lainnya. Tidak disebutkan secara rinci. Tapi kasuistik. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi pada zaman itu yang dibahas oleh para ulama. Sampai sini paham? Metode penjabaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya kalau antum nanti komparasikan kitab ini dengan kitab-kitabnya para ulama sekarang beda. Antum buka kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaahnya Syekh Utsaimin, enggak seperti ini susunannya. Metodenya enggak seperti ini. Antum cek kitabnya para ulama zaman dahulu kala, metodenya mirip-mirip dengan yang kita bahas sekarang. Pembahasan masalah apa? Adanya penyimpangan-penyimpangan kemudian dibahas oleh para ulama. Adapun hari ini karena kejahilan sudah merata, maka pembahasan pun juga apa? Merata pada semua aspek masalah akidah. Itu dibahas. Nanti coba belajar kitab A'lam Sunnah Mansyurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami. Ini bahasnya lengkap dari awal sampai terakhir. Masalah taat kepada ulil amri, masalah semuanya dibahas. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah,
asma dan sifat, sampai masalah takdir dan masalah-masalah akidah takfir dan seterusnya dibahas semua. Kenapa? Memang butuh dibahas semua. Zaman dahulu kala nggak seperti itu, karena akidah Islamiyah itu benar-benar menjadi corak kehidupan orang-orang pada zaman itu. Sehingga ketika terjadi penyimpangan, mencolok gitu loh. Kalau sekarang terjadi penyimpangan, orang nggak tahu kalau itu penyimpangan. Bahkan orang banyak yang ikut. Ada syariat, ada tarikat, ada apa lagi? Hakikat, ada marifat. Orang pada ikut gitu aja. Kalau zaman dahulu kala, ketahuan gitu loh. Sekarang orang malah ikut-ikutan. Justru yang belajar sunnah itu yang apa? Yang langka sekarang. Kasusnya seperti itu. Aneh. Kok bisa ya yang belajar sunnah atau mengenali sunnah sedikit, tapi yang ikut-ikutan tersesat atau menyimpang, kok dengan mudahnya mendapatkan animo atau antusiasme dari manusia. Kenapa demikian? Kok seakan-akan mengajak orang kepada kebenaran itu susah? Apa jawabannya? Kenapa demikian? Huffatil jannah bi al-makari wa huffat an-nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan apa? Syahwat. Apa yang diinginkan manusia. Adapun surga dikelilingi oleh sesuatu yang manusia tidak menginginkannya. Maka wajar kajian sedikit, cosplay atau apa? Cosplay. Banyak, bayar mahal, atau gratis kan ini kan? Gratis. Padahal sama-sama konsernya atau tidak? Dia ngomong kan juga ngomong, tapi laris dia. Oh, subhanallah. Ya kenapa? Ya karena surga itu dikelilingi dengan apa? Dengan yang namanya makarih, hal-hal yang orang nggak pengen itu. Makanya ketika malaikat melihat sama mengatakan nggak bakal ada orang yang selamat. Saking apa? Saking mengerikannya kondisi menuju kepada surga. Adapun menuju kepada neraka sangat gampang. Sangat gampang sekali. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin. Berarti orang itu gampang masuk surga atau neraka? Gampang masuk neraka. Innal insana lafi khusr. Semua manusia hukum asalnya dalam kerugian. Rugi itu surga atau neraka? Surga atau neraka? Neraka. Illa menunjukkan pelaku kebenaran sedikit. Illa kecuali. Paham sampai sini? Makanya tabiatnya kita ahlu sunnah wal jamaah itu sedikit sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifah. Akan tetap ada. Menunjukkan banyak atau sedikit? Sedikit. Akan tetap ada. Berarti apa? Sedikit. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Taib. Itu fenomena kita ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Kita kembali pada pembahasan. Jadi pondasi kita diantaranya apa? Tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah. Kita harus berpegang teguh apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang menjadi adat kebiasaan hidup mereka, pola hidup mereka setiap hari, itu yang harus kita kerjakan. Jelas sampai sini? Itu yang harus kita kerjakan. Nah, kenapa kok kita harus para sahabat yang kita tuju? Dan di sini Imam Ahmad bin Hanbal langsung ujuk-ujuk sunnah itu ya harus mengikuti siapa? Para sahabat. Ya wajar. Karena mereka lah yang membawa syariat ini sampai kepada kita. Mereka perantara utama syariat itu sampai kepada kita. Dan akidah kita kalau kita teliti akan sampai kepada mereka. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat para sahabat adalah orang-orang yang adil. Walaupun majhul tidak dikenali.
Jelas? Kalau ana majhul, antum kenal ana atau tidak? Antum kenal sama ana? Terus ngambil ilmu sama ana, apa enggak ragu antum? Paham sampai sini? Artinya mengambil ilmu bagi ahlu sunnah, itu harus tahu siapa yang diambil ilmunya. Tidak asal apa? Comot gitu aja, enggak. Artinya kalau antum belum kenal sama ana, artinya juga apa? Salah konsep. Artinya apa? Asal nerima apa yang disajikan oleh yang menghidangkan. Sampai sini jelas? Artinya antum belajar sama siapapun, antum kenali siapa yang antum ambil ilmunya. Dan ahlu sunnah seperti itu. Mereka mengambil dari sumber-sumber yang kredibel. Nah, ini berlaku untuk semua manusia kecuali sahabat. Mau kredibel, enggak kredibel, dikenal, enggak dikenal, pokoknya dia punya pangkat bintang sahabat. Ya. Bintang apa? Sahabat, maka dia diambil ilmunya. An fulan, an rojul. Misalnya ada seseorang masuk, kemudian dia buang air di ujung masjid sana. Orang ini jadi sumber agama kita atau tidak? Iya, jadi sumber agama kita. Kenapa? Dia sahabat atau bukan? Sahabat. Kenapa? Berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun berbuat seperti itu, kita tetap wajib apa? Mencintainya, menghormatinya, mengambil agama darinya, kita bersyukur kepadanya. Dengan adanya kejadian itu, agama sampai kepada kita. Jelas sampai sini? Ini kewajiban kita kepada para sahabat. Enggak boleh mengatakan itu orang bodoh, itu orang gini dan seterusnya, enggak boleh. Selama dia sahabat, apapun perbuatannya, wajib apa? Diberikan uzur. Diberikan apa? Diberikan uzur. Dan kita wajib mencintainya. Siapapun dia. Sebagian orang kalau disebutkan kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam hatinya kayak ada sesuatu gitu ya. Ini enggak diperbolehkan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia, orang yang mulia dari Quraisy, penulis wahyunya Rasul alaihi salatu wassalam, saudara iparnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Adapun yang terjadi di antara mereka, kita tutup mulut, kita diam, tidak boleh membahas. Toh dia sudah dijamin masuk surga. Kalau kita belum ada jaminan. Kok berani-beraninya membahas orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iqtida' bihim, mencontoh mereka, kewajiban kita. Mencontoh siapa? Mencontoh mereka. Kemudian kewajiban kita tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu apa? Kewajib kita tinggalkan. Bid'ah itu perkara baru dalam agama. Berarti kalau bukan dalam perkara agama, dia bid'ah atau bukan? Secara syariat dia bukan bid'ah. Paham? Kipas angin bid'ah atau bukan? Secara syar'i bukan. Jelas sampai sini? Karena bid'ah yang kita bahas masalah apa? Masalah agama. Ada metode, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ternyata enggak ada pada zaman dahulu kala. Maka itulah bid'ah. Apa? Itulah bid'ah. Tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya dari para pendahulu, maka itu namanya bid'ah. Sampai sini paham? Jadi bukan masalah pesawat, kipas angin, mikrofon. Mereka menyerang kita bilang apa? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai mikrofon katanya. Ini bukan masalah agama. Ini perkara apa? Perkara dunia. Dan pembahasan kita bukan masalah dunianya, tapi apa? Masalah ad-din, agamanya yang kita bahas. Ada nggak contoh tata cara itu? Jika tidak ada, maka tidak boleh dikerjakan. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Wa tarkul khusumat, meninggalkan permusuhan. Baik. Berarti orang yang berbuat bid'ah
Itu ahlu bid'ah atau bukan? Ahlu bid'ah atau bukan? Ada dua kategori pelaku bid'ah. Yang pertama dia jahil, yang kedua dia alim. Yang pertama dia jahil, yang kedua dia alim. Orang jahil tidak dikatakan sebagai mubtadi'. Adapun yang alim dia tahu perbuatannya itu bid'ah, maka dia apa? Mubtadi'. Sama sini paham? Jadi yang dia tahu perbuatannya itu bid'ah, maka dia mubtadi'. Adapun orang awam yang ikut-ikutan saja, maka dia bukan mubtadi'. Dia hanya sahibul bid'ah. Orang yang terjerumus pada bid'ah, dan dia saudara kita, sesama kaum muslimin yang kita dakwai mereka, kita terangkan kepada mereka yang hak seperti apa. Nah, orang yang mempertahankan bid'ahnya, dia tahu ini adalah bid'ah setelah ditegakkan hujjah kepadanya, ini yang wajib dijauhi. Tidak boleh dijadikan sebagai kawan atau teman nongkrong dan kawan untuk tukar pendapat atau adu argumen dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Karena syubhat itu khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Artinya kalau sering duduk dengan seperti mereka, gak lama akan kecantol. Anak kasih gambaran gampangnya ya. Kalau pas tanggal 1 Syawal itu biasanya lagi ngapain? Pas tanggal 1 Syawal itu silaturahim. Biasanya apa yang terjadi? Ya, kan artinya banyak yang sungkan gitu loh. Banyak yang sungkan atau tidak? Iya, banyak yang sungkan. Artinya kalau kumpulannya seperti itu, ya gak lama akan apa? Kecantol. Makanya mending selamat daripada apa? Daripada kecantol. Mending gak punya kawan daripada punya kawan. Terkadang orang gak punya kawan itu sedih. Ini sesuatu yang salah. Memang kita makhluk yang sosial. Kita orang diciptakan Allah Ta'ala hidupnya apa? Berdampingan. Bukan maknanya lantas kita juga mengorbankan prinsip kita. Tidak. Prinsip kita lebih utama daripada sekedar apa? Kita butuh sama orang lain. Artinya kita sendirian pun kita tidak ada masalah. Toh yang menjamin hidup kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang khawatir gak punya kawan, nanti rezekinya gak lancar dan seterusnya. Ini kebanyakan orang sudah tahu hak, tidak berani meninggalkan kebatilan. Kenapa? Takut gak punya kawan. Abu Thalib masuk neraka gara-gara apa? Gak enak sama teman, gak enak sama kawan. Sudah tahu hak atau tidak? Sudah. Bahkan dia yang nyuruh anaknya Ali untuk apa? Ikuti Muhammad, dia di atas kebenaran. Cuma dia gak enak sama kaumnya. Akhirnya apa? Mengorbankan diri sendiri, masuk ke dalam neraka. Heraklius sama kasusnya. Perkara yang sangat berbahaya. Artinya kita wajib punya prinsip yang kuat untuk kita bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada siapapun. Ini yang harus kita kerjakan. Makanya para nabi berdakwah sendirian pun tidak ada masalah. Karena mereka langsung bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarkil mira wal jidal wal khusumat, meninggalkan debat, jidal, perdebatan, khusumat, permusuhan dalam perkara agama. Ini adalah salah satu pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa tidak boleh berdebat? Karena agama kita diambil dengan cara talaki.
Sampai sini paham, Mbak? Diambil dengan cara talaki. Kabir an kabir. Turun-temurun dari guru ke guru sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang mengambil agamanya dengan cara diskusi, akibatnya apa? Dia diskusi di sana, di situ kok pendapatnya lebih nyaring ya, ikut sana. Nanti ke sana kok itu lebih ini ya, ke sana. Artinya dia nggak punya agama yang tetap. Kenapa? Agamanya dibangun di atas apa? Diskusi. Di atas perdebatan. Nanti kalau kamu bisa mengalahkan saya akan ikut sama kamu. Ayo debat sama saya. Kalau saya menang, kamu wajib ikut sama saya. Nanti debat sama yang lainnya, kalah. Ikut sana, nggak jelas agamanya. Sedangkan agama kita satu. Agama itu satu atau berubah-ubah? Satu. Sehingga tata caranya kita mengambil agama kita dengan cara talaki. Mengambil dari guru ke guru. Tidak bisa dengan cara apa? Dengan cara ngobrol, bercengkrama, ayo kita sekarang diskusi. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Tapi dengan cara talaki. Ada yang berdiskusi untuk mendapatkan kebenaran, maka itu konsepnya salah. Konsepnya apa? Salah. Makanya banyak orang tersesat gara-gara apa? Diskusi. Nah sekarang syubhat itu menyambar-nyambar. Plus ahlu bid'ah, senjata utamanya itu apa? Ahlu bid'ah, senjata utamanya manipulasi data dan berbohong dan licik. Itu senjata mereka. Lah orang polos di depannya orang penipu. Kira-kira apa? Ya jadi mangsanya. Ya atau tidak? Jadi mangsanya. Makanya kita diperintahkan, tolong guru kamu tuh siapa? Cari dia siapa. Statusnya gimana? Kualitas agamanya bagaimana? Ilmunya seperti apa? Yang jelas. Biar kita apa? Siqoh kepada sang guru. Sehingga apa? Siap bertalaki ngambil ilmunya. Sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita masuk kandang singa. Atau kandang apa? Kandang macan. Salah sasaran. Jadi yang pintar-pintar. Makanya tolong kalau berguru cari referensi. Siapa sang guru ini? Jangan sampai asal apa? Oh itu salah. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi teliti jelas siapa guru Anda. Ilmunya bagaimana. Siapa yang merekom dia siapa. Gurunya siapa. Ini hal-hal yang penting di dalam berilmu, mengambil ilmu dari sang guru. Kalau nggak jelas, tinggalkan. Jelas ya? Kalau nggak jelas, tinggalkan. Mending yang aman-aman saja, yang selamat saja, itu yang diambil ilmunya. Toyib. Kemudian masalah yang kedua, sumber akidah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah. Sunnah atau agama kita adalah athar, peninggalan atau jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Sunnah itu petunjuk Al-Quran. Maksudnya apa? Petunjuknya ada di dalam sunnah. Walaysa fis sunnati qiyas. Enggak ada qiyas, akal-akalan di dalam sunnah. Wala tudrabu lahal amthal. Gak bisa dibanding-bandingkan atau disama-samakan atau dianalogikan. Wala tudraku bil uqul, gak bisa diotak-atik dengan akal. Walal ahwa, tidak pula dengan hawa nafsu. Innama hiya littiba' wa tarkul hawa. Akan tetapi sunnah itu ittiba', ngikut saja. Ngikut saja. Apa yang sudah dicontohkan itu diikuti. Watarkil hawa, meninggalkan hawa. Hawa itu apa Pak? Hawa itu ya kita kenal dengan istilah hawa nafsu. Masing-masing manusia
itu punya hawa nafsu. Saya pengen ini, pengen itu, pengen dan seterusnya. Itulah hawa nafsu. Jelas? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah hawa nafsunya ngikuti dalil. Bukan kita yang ngikuti keinginan kita. Sudah paham, Pak? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan mengikuti keinginan. Saya kok condongnya ke sini ya, saya kok cenderung ke sini, tidak. Tapi dia hawa nafsunya yang dia kuasai untuk ngikuti dalil. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai patokan atau acuan. Karena hawa nafsu ini condongnya kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi jiwa manusia itu dia benar-benar terpenuhi, terisi dengan hal-hal yang buruk. Kecuali yang Allah rahmati. Jadi kalau orang itu ngikuti hawa nafsunya, jelas apa? Akan jauh dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapan dia menjadikan hawa nafsunya ditundukkan kepada dalil, maka dia selamat. Cara berpakaian atau gaya hidup ini ngikuti model fashion atau ngikuti dalil. Kalau ngikuti dalil ya aman. Tapi kalau ngikuti fashion, walaupun ada dalil yang menunjukkan seperti ini, dia nggak akan ikut. Iya atau tidak? Nggak akan ikut. Lagi ngetren potongan rambut seperti ini, nggak boleh koza, nggak boleh koza itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Mohak, petal. Nggak boleh. Tapi karena dia lagi gandrung-gandrungnya, mau dengar dalil kayak apapun dalilnya ditinggal. Nah kita Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Kita gampang taat, tunduk patuh kepada dalil daripada yang sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu agama kita. Jelas sampai sini? Jadi agama kita tunduknya kepada dalil. Jika dalil datang mengatakan demikian, berhenti, ikuti. Walaupun tidak cocok dengan yang kita gandrungi. Gaya rambut gondrong. Itu sunnah atau tidak? Atau disemir merah gitu. Orang yang mengikuti sunnah, maka dia tidak akan menyemir rambutnya kayak gayanya orang barat. Walaupun hukum asalnya nyemir boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ada hadis larangan ngikuti apa? Ngikuti gaya hidupnya orang kafir. Walaupun hukum asalnya diperbolehkan. Tapi orang yang di dalam hatinya ada hawa nafsu, kan ini kan hukumnya boleh. Padahal dia pengen apa? Pengen apa aslinya? Pengen nyontoh mereka. Dengan alasan apa? Ini ada dalilnya. Sudah bisa bedakan sekarang? Jadi orang yang tunduk kepada dalil gampang. Melihatnya gampang. Tapi orang yang ikuti hawa nafsunya, dalil dipakai apa? Untuk dompleng apa yang dia inginkan. Ini orang yang di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Sangat kelihatan dari tata cara gaya dia. Wa sunnatu tufassirul Quran. Jadi sunnah atau agama ini adalah apa yang ditinggalkan Rasul alaihi salatu wasallam, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, baik ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan, gaya hidup, sifat dan yang lain-lainnya. Itu sunnah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sunnah itu sabit, sahih, valid, maka di sini nggak ada peran akal untuk mengotak-atiknya.
Misal, ketika matahari tenggelam, itu kemana matahari? Sujud di hadapan Allah Ta'ala, minta izin biar diizinkan terbit dari timur. Ini kalau diakalkan masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal. Karena apa? Nanti terbenam di sana kan muncul di tempat yang lain. Artinya nggak ada terbenamnya. Tapi kita meyakini atau tidak? Ya kita yakini saja. Pokoknya kita ada di sini, matahari maghrib tenggelam, paham ya? Sujud di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Akal di sini punya peran? Enggak punya. Mau orang ketawa, mau orang jungkir balik, mau kayak apa? Terserah. Karena hadisnya dari Shadiq al-Masduq, maka saya percaya. Sekarang matahari sujud. Selesai. Paham sampai sini? Ini tata cara kita berakidah. Di sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Orang yang ahli fisika atau ahli ilmu ilmu alam dan seterusnya, mau ketawa mau apa terserah. Ini akidah kita. Sampai sini paham? Ini tata cara kita berakidah. Alias apa yang datang dari sunnah, asal dia valid, kita imani, kita percayai. Nggak peduli secara akal, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang jelas kita nggak tahu. Kan sama-sama goibnya kan? Goib atau tidak? Ini perkara yang goib. Perkara yang goib itu nggak bisa dinalarkan. Ada malaikat yang senantiasa menulis amal kita. Di mana malaikatnya? Kita nggak tahu. Tapi dia ada, iya ada. Kita percaya, iya kita percaya. Kan nggak bisa dipakai akal sesuatu yang goib itu. Sesuatu yang goib itu hanya bisa kita percayai dan sumbernya wajib valid dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dari sumber-sumber yang lainnya. Dan Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Dia petunjuk Al-Quran. Contohnya kasus menikahi dua saudari sekaligus. Ini ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah haid ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haid dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya dengan hadis, maka sodorkan kepada dia. Wanita yang haid itu boleh sholat atau tidak? Boleh puasa atau tidak? Jika dia mengatakan enggak boleh, apa dalilnya? Dalilnya apa? Dia terpaksa menerima dari hadis. Karena dalam Al-Quran tidak ada. Ini fungsinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penafsir, penjelas yang menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaisa fi sunnati qiyas. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Enggak bisa dianalogikan, wala tudrabu lahal amsal. Tidak bisa dibanding-bandingkan, wala tudraku bil uqul. Tidak bisa dijangkau dengan akal. Seperti yang tadi Ana sampaikan, masalah malaikat ada atau tidak? Ada. Jin korin ada atau tidak? Ada. Orang kesurupan ada atau tidak? Ada. Tapi kita melihatnya? Tidak melihatnya. Jadi nggak bisa, pakai akal nggak bisa. Dan jin itu kabarnya dari kitab dan sunnah atau tidak? Iya, kabarnya dari kitab dan sunnah. Maka yang mengatakan jin itu seperti ini dari sumber yang lain, maka tidak dibenarkan. Wajib dari mana? Dari Quran dan sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiyal ittiba. Sunnah itu cukup ngikuti saja. Wa tarkil hawa, meninggalkan hawa nafsu. Jadi apa yang datang ikuti, enggak usah diotak-atik. Itu kaidah kita di dalam beragama. Baik. Kemudian pondasi yang keberapa sekarang? Ketiga. Ini masih ada lanjutannya. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khislatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk sunnah yang wajib, lazimah itu wajib. Allati man taraka minha khoslatan, yang satu saja dia tinggalkan. Jadi sunnah itu ada banyak ya usulnya, pondasi-pondasinya ada banyak. Nah, salah satu saja dia tinggalkan, lam yaqbalha, dia enggak menerima, wa yu'min biha, dia enggak mau mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Artinya di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mulai mau membahas contoh-contoh kasuistik akidah ahlus sunnah wal jamaah. Paham? Minas sunnah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mulai masuk kepada perincian setelah membahas pondasi dasar, yaitu ittiba kepada sunnahnya Rasul. Jadi pondasi atau sumber akidah kita itu ngambil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh para sahabat. Ini pondasi dasar secara global. Setelah ini Imam Ahmad mau merinci di antara kasus-kasusnya apa saja. Kalau sampai salah satu dia nggak mengerjakan, nggak mengimaninya, nggak mau menerimanya, maka Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa saja kasus-kasus tersebut? Di antaranya al-imanu bil qadar. Mengimani masalah takdir. Khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Dia imani takdir tersebut. Wa tasdiq, dan membenarkan bil ahadits, dengan hadis-hadis fihi yang ada di dalamnya, wal imanu biha, dan mengimani apa adanya, la yuqalu lima, tidak dikatakan kenapa demikian, wala kaif, dan tidak mengatakan bagaimana ini. Innama huwa tasdiq, akan tetapi adalah hanya membenarkan saja, wal imanu biha, dan mengimaninya. Jadi masalah pertama yang diulas oleh Imam Ahmad bin Hanbal apa? Masalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Ini pembahasan pertama yang mulai ingin diulas oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa beliau kok memulainya dengan masalah takdir, tidak mulai dengan masalah iman kepada Allah? Bismillah. Sebagaimana kita tahu, rukun iman ada 6, dimulai dari masalah apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini rukun iman ahlus sunnah wal jamaah. Yang jadi pertanyaan, kok Imam Ahmad mulainya dari takdir dulu? Enggak runtut. Tadi di Muqaddimah sudah dijelaskan sama antum. Kenapa imam pada zaman dahulu kala nulis kitabnya seperti itu? Karena mereka nulis kitab akidah itu berdasarkan apa? Berdasarkan kasus penyimpangan yang muncul. Adapun hari ini, karena kasus penyimpangannya udah di semua lini, maka pembahasannya apa? Rinci dari awal sampai terakhir di semua pembahasan. Nah, hari itu di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal,
Kasus yang paling banyak tersebar kasus Qadariyah. Kasus apa? Qadariyah. Alias menafikan takdir. Mereka tidak meyakini takdir, tidak mengimani takdir. Allah itu enggak tahu apa-apa. Al-amru unuf. Perkara itu baru. Yang terjadi hari ini baru, Allah belum tahu. Itu versi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Jadi ini yang menyebabkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan masalah takdir di awal pembahasan kitab usul sunnahnya. Nah, kewajiban kita adalah mengimani takdir. Yang jadi pertanyaan, takdir itu apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Tafadhol. Takdir itu apa? Ditetapkan maksudnya apa? Sudah diputuskan, artinya harus jadi wayang gitu. Harus jadi wayang, artinya nggak punya pilihan. Soalnya sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Berarti antum nggak punya pilihan, soalnya pilihan sudah ditetapkan. Nah, takdir itu apa, Pak? Apa itu takdir? Ini penting ini. Soalnya banyak orang di dalam hatinya ada jabriyah. Alias apa? Seakan-akan sudah dikasih pilihan hidup. Sudah nggak punya pilihan. Allah sudah menetapkan, sudah ditetapkan, nggak bakal berubah dan seterusnya. Berarti takdir itu apa? Takdir itu, Pak, takdir itu adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi. Nah, segala sesuatu yang bakal terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi. Berarti di sini Allah maksa atau tidak? Jelas? Di sini Allah memaksa atau tidak? Hah? Memaksa atau tidak? Tidak. Allah tahu yang bakal terjadi. Nah, yang bakal terjadi ini nggak bakal berubah dari apa yang Allah tahu. Sudah paham? Jadi Allah sudah tahu segala sesuatu yang Allah ketahui nggak bakal berubah sama sekali, secuil pun. Berarti kita ini masuk surga neraka Allah sudah tahu atau tidak? Sudah tahu. Akan berubah? Tidak akan berubah sama sekali. Dan kita masing-masing menentukan jalan hidup kita masing-masing. Allah nggak memaksa kita. Makanya Allah tidak memaksa kita, alias kita punya iradah, punya keinginan, punya pilihan, itu yang ditanya. Kalau kita nggak punya pilihan, nggak bakal ditanya. Contohnya apa? Kita yang nggak punya pilihan, sudah dikasih dari Allah Ta'ala. Contohnya apa? Banyak. Jenis kelamin. Kok itu jadi laki-laki, yang itu jadi akhwat? Bisa milih? Nggak bisa milih. Apakah ditanya kenapa kamu kok lahirnya laki-laki? Kenapa kamu lahirnya wanita? Nggak ada pertanyaan. Seperti itu nanti di akhirat. Atau misalnya ini ganteng, ini kurang ganteng. Ada kan nanti pertanyaan seperti itu? Nggak ada pertanyaan di akhirat. Kenapa kamu kok lahirnya kurang ganteng? Salah apa? Kemarin minum apa? Nggak ada seperti itu. Tetapi yang ditanya yang menjadi pilihan kita. Kenapa kamu pergi ke Masjid Al-Amin? Kenapa dengar ada kajian nggak ikut? Itu yang ditanya, ya atau tidak? Kenapa? Karena terkait dengan pilihan kita. Kita yang milih, maka kita yang ditanya. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, ya kita nggak bakal ditanya. Makanya orang tidur berdosa atau tidak? Nggak berdosa. Makanya orang tidur ketiduran dari sholat, dia nggak ada masalah. Kenapa? Dia sedang nggak punya pilihan. Antum ada pilihan ketika tidur, bisa masak, bisa goreng, nggak bisa. Orang tidur itu nggak sadar, nggak punya pilihan. Maka nggak bakal ditanya. Nggak bakal ditanya. Nah, jadi Allah Ta'ala sudah tahu antum bakal ngapain,
terjadi atau tidak Allah sudah tahu semuanya dan itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah menghendakinya untuk terjadi dan Allah ciptakan kejadiannya. Itulah takdir. Sampai sini jelas? Jadi jangan mengatakan takdir itu ketetapan Allah jadi jabriyah nanti. Seakan-akan Allah sudah memaksakan kepada hambanya, nggak ada paksaan. Allah tahu dan apa yang Allah tahu itu nggak bakal berubah di dalam ilmunya Allah Ta'ala yang nggak tahu kita. Makanya para sahabat bertanya, kalau masing-masing sudah diketahui surga atau neraka, falimal amal. Terus buat apa kita beramal? Maka apa kata Nabi SAW? Malu, lakukan saja, amalkan saja, kerjakan saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan jadi penduduk surga, dimudahkan ikut ngaji sunnah, ikut sholat malam, ikut sholat jamaah. Jadi orang berilmu dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Tapi orang itu memang takdirnya dia itu masuk neraka, dipersulit. Dimudahkan minum khamr, dimudahkan berbuat ini dan seterusnya. Jalannya dimudahkan, bukan dipaksa. Jalannya dimudahkan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka melihat ini kita takut gak terhadap ending kita? Ini faedahnya iman kepada takdir. Karena masing-masing kita khawatir dengan apa realita yang sedang kita hadapi. Jangan-jangan saya nanti endingnya kayak gini. Maka dia takut akhirnya apa? Berusaha menjadi orang yang beriman dan orang yang soleh. Ini faedahnya iman kepada takdir. Adapun orang yang mengingkari takdir, endingnya apa? Khumul, kasal, malas, nggak mau berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sudah ditentukan surga atau neraka. Terus buat apa kita beramal? Endingnya seperti itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tambah giat atau tidak? Giat atau tidak? Kalau enggak giat berarti ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasul saja alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang masih sholat malam hatta tatafarraj qadamah sampai pecah-pecah kaki beliau alaihi salatu wassalam. Artinya Ahlus Sunnah semakin kenal sunnah maka dia semakin rajin beramal soleh. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang Qadariyah maka akan semakin menjauhi amal. Menjauhi apa? Menjauhi amal. Jadi pondasi akidah kita apa? Iman kepada takdir baik dan buruknya. Seorang hamba mendapati takdir yang buruk, maka dia menerimanya. Tidak protes kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa kok saya ini melarat? Saya sudah beriman. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ahlus Sunnah gak boleh seperti itu. Oh ternyata saya melarat ini faedahnya banyak. Gak banyak berhura-hura. Gak banyak foya-foya. Dan saya kalau jadi kaya, bisa jadi saya ini jadi pelaku maksiat dan seterusnya. Artinya mereka menerima takdir baik dan buruknya, nggak protes. Adapun orang-orang yang Qadariyah ini sukanya protes. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa kok saya nggak punya teman? Kenapa dan seterusnya? Nggak ada seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada seperti itu. Sampai sini jelas, ini akidah kita. Baik dan buruknya kita terima. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agamaku. Sangat takut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Walaupun sudah mempercayai takdir, tapi mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi. Maka mereka sangat takut dengan apa yang bakal terjadi. Wa tasdiqu bil ahadits. Jadi enggak ada tanya-tanya kenapa dan kenapa. Yang berikutnya. Baik.
Jadi takdir tadi ada 4 tingkatan ya. Apa saja? Ilmu. Tingkatan takdir ada 4. Ilmu. Kemudian kitabah. Kemudian iradah. Kemudian al-khalqu atau penciptaan. Al-khalqu atau penciptaan. Ini tingkatan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu apa? Ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang Allah ketahui ini ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kemudian kejadian berkalanya dengan apa? Dengan masyiah dan al-khalq, penciptaan. Tanpa masyiah dari Allah Ta'ala, maka gak bakal terjadi. Ya contoh saja, anak kasih contoh. Orang pengen datang ke masjid. Di tengah jalan perutnya sakit. Akhirnya kembali ke rumahnya. Berarti setiap masyiah itu pasti terjadi atau tidak? Belum tentu terjadi. Butuh apa? Al-khalq, penciptaan dari Allah Ta'ala. Jika tidak, maka nggak bakal terjadi. Maka Ahlussunnah seperti itu akidah mereka. Jika Allah tidak menghendakinya, maka nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlussunnah itu makhluk yang paling optimis di dunia. Makhluk yang paling optimis di dunia. Kenapa? Mereka tahu sadar. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir nakut-nakutin, nanti kamu pilihan kalah, awas. Ahlussunnah gimana? Santai saja, slow saja. Tidak takut dengan ancaman-ancaman dari mereka. Kenapa? Mereka sadar betul segala sesuatu terjadi atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin kehendak dari Allah Ta'ala gak bakal terjadi. Makanya banyak rencana makar dari manusia meleset. Kenapa? Allah tidak menghendakinya. Allah tidak menghendakinya. Nah, takdir tadi rincian eksekusinya itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada yang takdir secara global seluruhnya, ada takdir yang sifatnya sepanjang usia, seperti hadis yang hadis yang janin di dalam perut ibunya ditiupkan ruh, kemudian ditentukan ajalnya kapan dan seterusnya. Ini namanya takdir al-umri, takdir yang sifatnya sepanjang usia manusia. Kemudian yang ketiga, takdir yang sifatnya tahunan. Ini ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, takdir yang sifatnya harian. Yang sifatnya harian. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari ditentukan takdirnya. Jadi untuk eksekusinya setiap hari terjadi hal tersebut. Berarti ada 4 ya? Ada 4. Jadi takdir Allah, ilmu Allah tadi, ilmu yang sudah tertulis, kemudian al-khalqul masyiah, nanti eksekusinya itu ada 4 pembagian tadi. Tayyib. Masalah berikutnya yang keempat, wa man lam ya'rif tafsiral hadis. Dan siapa yang tidak mengetahui tafsirnya hadis, wa yablughuhu uquluhu, tetapi akal dia sudah sampai ke terjemahnya gimana? Siapa yang tidak mampu memahami tafsir sebuah hadis dan akalnya tidak mampu menjangkaunya, faqad kufiya dzalika, maka itu sudah cukup.
Wa uhkima lahu, itu sudah ditetapkan untuk dia untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Fa'alil iman, maka kewajiban dia beriman, wa taslim, dan berserah diri. Misal hadits as-sadiqil masduq, seperti hadis as-sadiq al-masduq. Wa mislu ma kana mislahu fil qadar, seperti juga yang terkait dengan masalah takdir. Wa mislu ahaditsir ru'yah kulliha, seperti hadis-hadis terkait dengan masalah ru'yah, melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Wa alla yarudda minha harfan, dan tidak boleh menolak satu huruf pun. Wa ghairaha, dan yang lain-lainnya. Minal ahadits al-ma'thurat anits thiqat, dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang-orang yang siqah, terpercaya dan kredibel. Jadi gini, hadis itu tidak semuanya bisa kita jangkau dengan akal kita. Akal kita tidak bisa memahaminya. Dan ada hadis yang bisa kita jangkau dengan akal kita. Nah, hadis-hadis yang nggak bisa dijangkau dengan akal kita, kewajiban kita apa? Istislam, berserah diri, angkat tangan. Nggak boleh berusaha mencari tahu di belakang itu ada apa dan bagaimana hakikatnya. Contohnya apa? Yang dikasih contoh oleh mu'alif di sini, hadisnya Shadiqul Masduq. Hadis apa? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummih. Salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya masing-masing. Arba'ina yawman nutfatan, 40 hari sebagai nutfah, gumpalan air. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian setelah itu menjadi gumpalan daging yang nempel. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian dari gumpalan darah tadi menjadi gumpalan daging. Tsumma yub'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada janin tersebut dan menulis apa? 4 perkara. Ini kira-kira bisa diakalkan? Kan nggak bisa diakalkan, cuma bisa diimani saja. Sekarang oke lah, ada alat yang bisa mendeteksi kondisi di dalam janin, ya atau tidak? Iya. Tapi proses malaikat niupkan rohnya kelihatan? Nggak bisa. Akal nggak menjangkau ke sana. Akal tidak menjangkau ke sana. Makanya perkara-perkara yang gaib kaidahnya apa? Kita imani dan kita berserah diri. Antum paham maknanya meniupkan roh ke dalam janin? Paham atau tidak? Paham maknanya meniupkan roh ke dalam janin? Paham atau tidak? Maknanya paham atau tidak? Paham atau tidak? Antum jadi bingung belajar sama anak. Oh, mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Antum paham maknanya ini? Paham, namanya meniup ya gini, itu meniup. Tapi apakah malaikat meniupnya seperti itu? Kita nggak tahu, jelas. Jadi makna perkara gaib itu kita pahami sesuai dengan bahasa kita. Paham di sini? Jadi kabar-kabar gaib itu kita pahami dengan bahasa kita, bahasa manusia. Karena bahasa manusia itu sama, dari ujung ke ujung sama. Namanya meniup, dari ujung Amerika sampai ujung kemana lagi? Australia, sama, meniupnya seperti itu. Ada meniup dengan cara yang lain? Enggak ada. Tapi malaikat meniup, kita enggak tahu gimana meniupnya. Apakah mulutnya panjang atau gimana, kita enggak tahu. Yang jelas meniup kita paham. Maka kaidah kita dalam perkara yang gaib sama. Semua kabar gaib itu kita imani maknanya. Kemudian hakikatnya, kaifiyahnya, tata caranya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan Allah punya wajah, kita imani atau tidak?
kita imani. Antum paham maknanya wajah? Paham. Wajah itu seperti wajah kita ya. Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada pipi dan seterusnya. Terus antum mau mengatakan Allah itu punya dahi, punya gini. Mau mengatakan gitu? Kenapa tidak? Enggak ada dalilnya. Jelas? Jadi wajah paham. Dan Allah itu punya wajah, punya mata, dalilnya sampai kepada kita. Dan yang tidak sampai kepada kita enggak usah kita tanyakan. Jelas sampai sini? Karena kalau kita tanyakan Allah punya mulut atau tidak, punya hidung atau tidak, itu namanya apa? Musyabbih. Paham? Itu musyabbih itu namanya. Musyabbih atau bahasa mumathil. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini kufur. Tidak diperbolehkan. Yang jelas kabarnya yang datang kepada kita apa, itu yang kita imani, kemudian kaifiyahnya, tata caranya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu segala hal yang gaib dan yang nampak oleh mata kita. Maka yang tidak nampak kita pasrahkan begitu saja. Jadi kalau antum iman kepada masalah roh tadi, maka mengimani sifat Allah juga sama seperti itu. Paham kaidahnya? Itu kaidah gampang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adanya jam berapa? Iya, anak cukupkan dulu nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar biidnillahi azza wa jalla. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.